Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang kali ini kita akan mempelajari mengenai transport ion dan molekul melalui membran. Konsep topik yang akan dibahas adalah bagaimana sebenarnya ion-ion, cairan ataupun molekul-molekul itu bisa ditransport antara satu sel dengan sel yang lain melalui yang kita sebut membran sel. Bahwa proses transport membran itu melibatkan beberapa molekul, baik itu molekul besar ataupun molekul kecil, yang di dalamnya ada beberapa proses yang didapatkan, baik itu melalui proses transport pasif ataupun melalui proses transport aktif. Proses transport pasif itu melibatkan beberapa komponen, yaitu difusi secara simpel, terutama oleh air, ion-ion ataupun suatu molekul yang sifatnya tidak memiliki polaritas. Sementara difusi yang melalui facilitated diffusion, yang artinya nanti dia akan membantu difusi yang difasilitasi oleh suatu proses transport sendiri, itu adalah melalui channel-channel ion ataupun melalui permeabilitas membran. Sementara untuk molekul kecil yang lain, dia memiliki transport aktif di sini. Di situ ada pompa ion ataupun berupa suatu cotransporter. Jadi bersama-sama dengan suatu ion yang tertentu dia lewatkan, kemudian dia akan melewatkan ion atau molekul tersendiri yang bersama dengan ion tersebut. Sementara untuk molekul besar, kita tidak akan mungkin menggunakan proses difusi ataupun proses melewati pompa. Sehingga kita bisa lakukan melalui proses endositosis seperti memakan, masuk ke dalam, eksositosis ataupun pinositosis. Nanti akan kita bahas satu persatu di situ. Tadi sudah dijelaskan bagaimana konsep transport membran secara umum. Kita punya dua, ada transport pasif dan transport aktif. Transport secara pasif itu merupakan suatu proses difusi, kita menggunakan protein karier ataupun tidak, ini untuk utamanya adalah untuk nanti facilitated diffusion, yang dia diakibatkan oleh adanya energi kinetik normal dari materi. Jadi gerakan normal, tidak membutuhkan energi tambahan yang dihasilkan dari pembentukan ATP dan lain sebagainya. Sementara pada proses transport aktif pasti dia menggunakan protein karier dan perlu adanya energi tambahan. Memerlukan ATP untuk apa? Untuk mengatasi perbedaan gradien akibat perbedaan konsentrasi. Sehingga pada proses transport aktif ini memungkinkan kita untuk memindahkan suatu zat dari yang konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Sementara pada transport pasif itu hampir selalu adalah dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, difusi secara umum ada dua, ada yang simple diffusion dan ada facilitated diffusion. Pada simple diffusion, itu dia akan berdifusi melalui channel atau porus. Dan bisa juga berdifusi melalui membran lipid. Channel atau porus umumnya adalah yang sifatnya lipid insoluble atau lipofobik. Sementara yang melalui membran lipid adalah yang sifatnya lipid soluble atau lipofilik, terutama bahan larut dalam lemak. Sementara pada yang facilitated diffusion, dia tidak membutuhkan protein karier. Kemudian, apa saja faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi? Ada 4 faktor yang paling utama. Faktor pertama yaitu koefisien difusi, yang kita sebut dalam bentuk D di sini. Dia dipengaruhi oleh dua komponen, yaitu permeabilitas membran dan total luas area membran. Makin besar permeabilitas membran, makin besar koefisien difusi, dan begitu juga makin luas area membran, makin besar koefisien difusi.
Permeabilitas membran sendiri dipengaruhi oleh 5 komponen di sini. Ketebalan membran, daya larut lipid, jumlah protein channel, suhu, dan berat molekul bahan yang akan difusi. Makin besar berat molekul bahan difusi, permeabilitas akan makin kecil. Makin tebal membran, permeabilitas juga akan makin kecil. Makin sedikit protein channel, permeabilitas juga akan makin kecil. Nah, itu beberapa faktor yang mempengaruhi. Selain itu, ada perbedaan konsentrasi pada kedua sisi membran. Berikutnya, faktor ketiga yang mempengaruhi adalah adanya potensial listrik pada ion dan perbedaan tekanan pada kedua sisi membran. Ini konsentrasi dan tekanan adalah dua hal yang berbeda, karena konsentrasi ini melalui difusi nantinya maka akan terjadi proses perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Sementara tekanan, konsepnya pun juga sama, akan terjadi perpindahan tekanan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Ini yang namanya nanti kita sebut bulk flow ya. Inilah sebagian besar komponen yang terjadi pada kapiler itu melalui proses bulk flow ini. Tadi kita bicara mengenai simple diffusion. Sini adalah suatu proses transport pasif yang kita sebut facilitated diffusion. Kita tahu sama-sama bahwa di luar sel ini adalah konsentrasi solut yang rendah, di dalam adalah konsentrasi solut yang tinggi. Dia akan bisa berpindah keluar sel itu melalui yang kita sebut namanya proses karier di sini. Jadi ada suatu proses carrier mediated transport, walaupun sifatnya pasif. Karena dia tidak membutuhkan energi. Yang membedakan aktif dengan pasif adalah energi dibutuhkan atau tidak. Pada keadaan pasif kita tidak membutuhkan energi untuk proses perpindahan. Pada aktif maka membutuhkan energi. Contoh yang di sini adalah bahwa ini glukosa. Glukosa itu akan ditransfer oleh suatu karier protein dari dalam sel, nanti akan bisa dipindahkan keluar sel, apakah nanti dia masuk ke intravaskular ataupun tidak. Nah, begitu juga ini kondisi sebaliknya ya, kalau dari luar ke dalam. Prinsipnya tetap harus melibatkan suatu protein karier. Ada proses difusi pada air yang kita sebut dengan suatu osmosis. Ini bisa kita lihat. Ini adalah konsentrasi yang tinggi. Ya, konsentrasi yang tinggi. Ini konsentrasinya lebih rendah. Sifatnya perpindahan air, dia akan menyamakan konsentrasi antara suatu membran semi permeable. Sehingga airnya akan pindah dari konsentrasi zat yang rendah ke konsentrasi zat yang tinggi supaya kedua zat ini memiliki konsentrasi yang sama. Ini yang kita sebut namanya suatu proses osmosis. Nah, yang kedua yang kita bahas adalah mengenai transport aktif. Transport aktif umumnya melibatkan komponen ion-ion di dalam sel. Sama-sama kita ketahui bahwa natrium adalah pemegang utama komponen ion pada ekstraseluler, sementara kalium adalah pemegang komponen utama ion di intraseluler. Nah, transport aktif bisa kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama ada transport aktif primer. Dia akan mengontrol volume sel dengan melalui beberapa pompa. Ada pompa NAK ATPAC, pompa kalsium, pompa hidrogen, ini pada kelenjar lambung ataupun tubulus distal ginjal. Dan ada transport aktif sekunder. Konsep transport aktif sekunder adalah bahwa zat yang ditranspor itu akan mengikuti proses transport aktif primer setelahnya. Jadi apakah dia bisa berupa co-transport, artinya bersama-sama dengan ion yang keluar atau masuk tadi, ataupun counter transport. Nanti kita lihat nih. Contoh yang di sini adalah co-transport Na. Na yang kita masuk ke dalam saluran cerna, ya nanti akan diserap, ya.
maka dia juga ikut bersama-sama menyerap glukosa dan asam amino bersama natrium tersebut. Begitu juga ini ada kotranspor NaKCl dan kotranspor KCl. Artinya nanti dia bersama-sama dengan kaliumnya yang akan ditarik, kloridanya juga ditarik, dan seterusnya. Ini kan konsep dari kotranspor. Sama-sama kita lihat, ini ada ikatan dari Na, dia akan masuk ke dalam, karena perubahan konsentrasi Na, maka glukosanya pun juga ikut bersama-sama masuk ke sini. Masuk ke dalam mengikuti satu tempat protein karier yang sudah ditetapkan tadi. Sementara yang kedua, yang seperti sudah saya bilang sebelumnya, bahwa ada counter transport, ini akan berlawanan arah. Ketika natrium masuk, maka dia akan ikut berlawanan arah dengan natrium masuk, keluar kalsium. Ataupun ini natrium hidrogen pada tubulus proksimal ginjal. Atau natrium kalsium untuk transportasi MgK dan klorida. Ini kita bisa lihat ya, melalui sodium kalsium exchanger pada beberapa tempat hampir di seluruh tubuh, natriumnya masuk, kalsiumnya akan keluar. Ini konsep proses yang terjadi, yang kita sebut namanya counter transport. Ini juga natrium, kalsium, ini NaK-ATPase, natrium, kemudian kaliumnya masuk. Ini yang counter transport. Nah, yang terjadi adalah sama-sama kita lihat, natrium yang berikatan, dia akan membutuhkan ATP, kemudian ATP menjadi ADP, fosfat energi tinggi akan bisa membuka channel ion keluar natrium, kalium masuk ke dalam. Begitu proses yang terjadi pada proses transport aktif yang di sini diikuti oleh adanya kotransport dari K. Selain itu juga ada transport aktif melalui celah seluler. Celah seluler di sini ada pada epitel saluran cerna, pada epitel tubulus renal, epitel kelenjar eksokrin, kantong empedu, dan membran plexus koroid otak yang nanti akan bisa mentransport ion-ion ataupun nanti zat-zat tertentu masuk ke dalam sel melalui celah seluler tersebut. Mekanisme terjadinya adalah transport aktif di satu sisi membran sel, sehingga terjadi konsentrasi di dalam sel yang meningkat, kemudian akan mengakibatkan terjadinya proses facilitated diffusion ataupun simple diffusion pada membran sel sisi yang berlawanan. Ini yang melalui celah seluler. Ini kita lihat transport aktif di sini masuk natrium ya melalui celah sel di sini ya. Kita bisa lihat ini celah sel masuk transport aktif akan mengakibatkan natrium dan hidrogen itu keluar. Kemudian proses molekul besar itu sama-sama kita lihat di sini ada proses endositosis. Penelanan oleh sel bisa berupa pinositosis, bahan yang sangat kecil, ataupun fagositosis, partikel besar, bakteri, sel, atau bagian jaringan mati. Memiliki peran di sini adalah peran lisosom. Ini endositosis, kita lihat prosesnya dari luar, dimakan, masuk ke dalam. Sebaliknya eksositosis dari dalam, dikeluarkan, masuk pergi keluar. Nah, peran lisosom di sini adalah nanti dia akan menghancurkan vesikel fagositik. Karena dia nanti akan menjadi digestive vesicle oleh karena lisosom tersebut. Makanya ini yang terutama untuk pinositosis bagian-bagian kecil ataupun fagositosis bagi bagian yang besar seperti sel-sel mikroba dan lain sebagainya. Nah, ini juga komunikasi interseluler yang bisa kita lihat sama-sama ada melalui gap junction. Dia dari sel ke sel, sifatnya lokal, specificity tergantung lokasi anatomis. Kemudian sinap ada melalui celah sinap, lokal juga, tergantung lokasi anatomik dan reseptor juga. Parakrin dan autokrin sifatnya dia di sekitar memberikan komunikasi ke jaringan sekitar ataupun ke diri sendiri untuk autokrin. Melalui proses difusi sifatnya lokal diffuse,
dan sangat tergantung pada reseptor. Endokrin masuk ke dalam cairan tubuh, sifatnya general sampai ke jauh-jauh melalui reseptor. Sekian mungkin kuliah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.